Kalau di Indo tuh menurut gue semuanya masih pertemanan ya. Kalau lu nggak berteman, mereka juga segen kayak gue mau bantuin lu siapa lu gitu. Ya kita friendly begitu karenanya Iya kan? Soalnya semuanya harus go through sama personal lah. Betul. Gak bisa yang korporat banget gitu. Korporat juga pasti ada nyelip-nyelip ordalnya juga. Kalau nggak pasti susah banget kan. Iya yang kayak gitulah. Jadi kayak harus hulu ke hilirnya lu ngerti dulu. Orang markomnya tidak ngerti operasional, jadi nyebelin tuh biasa idenya. Betul. Nah itu yang bedain sama F&B menurut gue. Kalau F&B kan lu harus get along-nya pertama kali sama orang operation. Karena gimana pun mereka yang akan help lo. Misalnya lu gak temenan sama orang operasional. Kalau lu ada masalah, Pak tolong ya saya lagi ada family matter nih, tapi ada tamu VIP, bisa nggak tolongin saya? Siapa yang help lo? Kalau nggak bukan orang operasional, ya kan? Terus gue tuh menurut gue kayak tough love. Operation team itu menurut gue kayak tough love ya. Kasihnya tuh bukan kayak oh you're good job, you did oh my god keren banget lo, nggak gitu ya gitu. Gentle parenting not a thing ya, apalagi zaman itu. Nggak ya gitu, nggak ya. Saya tahu kamu capek tapi nggak ada. Besok kerja lagi ya. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Regency Radio. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, hari ini kita ditemenin nih sama teman kita, teman yang menyemangati kita dari awal. Teman curhat juga, teman gosip juga. Kan ada backgroundnya, suaranya pasti udah tahu nih. Nah biasanya kalau urusan sama ibu ini, kalau kalian mikir markom F&B biasanya keluar di kepala tuh pasti mukanya dia tuh biasa. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Anne. Harus gitu kan. Selamat kembali ke pulau. Setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun. Ya Ibu Anne ini lulus dari kapitalis. Iya. Langsung mau bersih-bersih di Ubud dia katanya. Jadi saya melukat dulu. Melukat dulu. Jadi biar purification gitu. Mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol ya. Buang-buang dulu polusi-polusi udara. Jadi semuanya. Apa kabar Ibu? Baik. Apa kabar Di? Aduh Gimana? Perpisahannya main Jakarta. Baik-baik aja. Penuh ini ya tangis. Penuh tangis dan sukacita pastinya dong. Dia terakhir kali ya nih gue kangen Bali terakhir kali ketemu. Iya benar. Jadi apa nih plannya? Katanya sekarang masih sebelum kita bahas next chapter ya, Cie. Apa nih plan untuk bebersihnya dulu katanya? Plannya balik Bali lagi per Agustus. Tapi in the meantime aku mau ke Eropa. Anjay. Gede juga pesangonnya. Iya. Kesana lagi ngomongnya. Ini namanya work smart, harus nabung. Gitu dengerin guys. Orang nabung kripto yang biasa dibahas, nabung Eropa. Karena belum pernah kayak yang Eropa yang bagian yang nanti mau pergi. Gitu. Emang nggak yang biasa-biasa? Ada beberapa yang nggak biasa kayaknya, bukan tujuan biasanya orang pada ke Eropa ya. Terus gitu. ini kok Toto bisa nyelip ada ke Bali? Ada, ada. Udah kangen ya sama mendung sekarang? Iya. Padahal gue udah ekspektasinya sunset bagus gitu. Lagi adem Ibu sekarang tuh. Tapi nggak apa-apa lah, better daripada Jakarta angin topan hujan tiba-tiba ya gitu. Gua nggak ngomong dia. Tetap Jakarta juga. Kalau ada duitnya. Jakarta cuacanya lagi oke. Lebih mudi dari Bali menurut gua ya. Kayak udah beberapa hari di Bali lebih mudi dari Bali bentar lagi ada MRT loh, nggak kalah. Amin. Macetnya nggak tahu kayak apa bentukannya. Itu gimana proyeknya bikinnya. Truk berhenti nurunin kelapa aja macetnya berapa kilo. Nice. Jalannya cuma sekepret. Nah ini plannya jadi mau
ke Eropa, terus Yes, baru ntar baru ke Bali. Bali. Ya, tapi yang sekarang tinggalnya di Ubud. Wis. Saya bukan anak Canggu lagi. Udah bukan anak Canggu. Canggu. Udah sunset agak jauh ya. Bisa lah melipir ke Sayan. Nah ini udah boleh spill kan? Udah boleh. Habis ini Ibu Ane ini merantau kemana nih ke Ubudnya? I'll be joining Rumpo Dessert Wey. with Chef Bill Goldfarb. Wes. Yes, gitu. Pak Chef. Pak Chef. Sebenarnya dia udah ngomong udah lu Iya. planningnya udah lumayan buat. Lumayan ya. Kayaknya biar mantep biar nggak kemana-mana lagi ya. Udah Iya. mau di Bali terus ya ceritanya katanya. Sebenarnya nggak kepikiran mau balik Bali lagi, karena begitu dari pas COVID pindah ke Jakarta, itu kayak I was thinking kayak oke lah, gue udah cukup lah 7 tahun di Bali gitu. Kirain Kayak- asik juga dia di Jakarta Iya. ya. Duh, Itu juga. ya, itu juga. Itu juga, cuma kayak nggak kepikiran lagi mau balik lagi ke Bali. Mungkin menurut gue malah kayak oke abis Jakarta mungkin gue keluar negeri kali ya Wih. gitu. Ke Taiwan kali. Kayak gue jadi TKI. Kenapa jauh banget? Tapi emang lu dari awalnya tuh asli mana? Nak? Born in Cirebon. Oh, born in Cirebon. Tapi ya lama di Jakarta sama Bali lah udah. Tapi dulu zaman sekolah di Jakarta apa di Bali? Enggak, graduated nurse di Jenderal Sudirman. Nurse. Jenderal Sudirman mana? University Purwokerto. Oh, nurse. Jauh ya. Itu tapi lu sempat ada training ke nurse gitu apa langsung switch kayak? Ada setahun gue kerja di rumah sakit. Bokap kan sebenarnya perawat anestesi juga di RSUD. Nah, tadi mau nerusin dinasti terus nggak jadi gitu. Gue sih gak mau nerusin dinasti ya karena bokap maksa gue. Jadi kayak nggak ada oke, pilihan. gitu. Dicoba. Oke, lulus. Terus coba kerja setahun. Gue gak suka emergency room. Tapi gue suka operation room. Wih. Emergency room tuh kalau shift malam itu kan kayak lu lagi tidur bentar tiba-tiba kebangun sama kecelakaan misalnya gitu. Kan lu harus in the split second lu harus mikir kayak ini mau dijahit dulu, dibersihin dulu apa Tapi lu kita situ pernapasan suster. dulu gitu. Emang gak ada dokter ya? Ya Kalau dia ada, tapi kan justru heavy liftingnya di perawat dong. Gitu. Kalau dokter kan biasanya cuma supervise kan. Oke gitu. Nih apa gitu diagnosa terus dia bikin order. Tapi kan sebagai perawat juga lu harus lu lihat pasien kayak ini kayaknya melek juga baru melek ya Toto harus makanya jiwa orang gitu. nih. Ya hospitality juga long hours, cuma kan dari pagi, maksudnya non-stop gitu loh, nggak Ya, yang berhenti. sekeren-kerennya kita orang F&B yang nggak bikin orang mati atau nggak bikin orang hidup Iya juga kan ya. benar gitu, itu juga sih. Jadi lu sempat setahun tuh. sempat. Berarti setahun. ini lu Markom nggak ada nggak ada SK itunya nggak ada. nggak ada. Jadi Nggak ada lulusan mana, nggak ada Markom ya? British gitu apa Berarti penting gitu enggak ya sebenarnya ya. Ini gue baru tahu ternyata background lu sebenarnya agak jauh ya nih. Jauh sekali. Nah switchnya lu langsung ke marketing banget Enggak, apa? gue nggak tahu ada namanya marketing. Oh, oke. Sumpah dari Mentok 2000. sales tuh ngertinya lah ya. Kalau sales ngerti Iya lah. ngerti kan. lah. Maksudnya gue kan dibesarkan di keluarga medical ya. Either kayak om tante gue, keluarga gue perawat atau bidan basically. Nah terus setelah keluar gue join sama fashion designer. Jadi kayak emang gue dari kecil suka fashion, gue ngerti lah ada namanya Prada, ada Dior gitu. Terus sama fashion designer temen gue, akhirnya dikasih kesempatan sama dia, udah lu ikut gue aja kalau mau, lu ikut gue aja di manajer gue gitu. Oh awalnya malah lu switchnya ke fashion dulu. Fashion. Jadi kayak jadi manajer dia. Waktu itu masih ada Opera Van Java, jadi kita project bikin kebayanya mereka Opera Van Java, tapi butiknya di Cirebon, productionnya di Cirebon gitu. Oh masih di Cirebon nih ceritanya ya, belum masih ke di Jakarta, Cirebon, belum ke Bali. Habis itu waktu itu masih ada pembukaan Tulola first flagship store di internet. Terus gue apply lah di job. Tadi nih, gue agak dablek sama fashion soalnya ya. Apa itu tuh? Tulola tuh Indonesia lokal fashion jewelry. Pertama di Seminyak kan. Emang lahirnya di Bali, emang orang Bali yang punya. Ibu Sri Lusru sama Ibu Happy Salma. Oke. 2000 berapa tuh 14 akhir ya. Nah di situ lu ke Bali. Iya, gue mulai start karir di Bali jadi tukang jualan perhiasan.
Enak lah, gue mulai di Bali jualan susu. Ya kita mau cerita masing-masing ya pertama kali kita di Bali ya. Ya, terus kan lebih keren ya maksudnya. Enggak, namanya lebih keren di waktu itu. Sales executive. Wih. Jobdesknya apa Mbak? Jualan perhiasan. Jojonya jualan ya. Berarti lu dari situ baru pelan-pelan switch. Ya ke hospitality. Ke hospitality. Betul, ke majalah, terus ke hotel. Lu sempet F&B. media juga. Iya, sempat di No Bali Magazine. Oh sempet di Now juga. Betul. Terus baru pertama kali lu masuk ke Markom ini kapan? Markom F&B? Keluar dari No Bali, gue sempat ke Aston Canggu awal-awal. Itu udah mulai terjun Paham. ke F&B tuh ya? Berarti. Ya masih bantuin restorannya dia kan Markom secara hotel keseluruhan ya. Terus abis dari Canggu, Aston Canggu nggak lama kok gue di Aston Canggu kayaknya berapa 3 bulan deh kayaknya. Terus waktu itu akhirnya opening Movenpick. Oh. Tapi pegang above 11-nya. Above 11 tuh apa? Dulu di atas Peruvian, ya? iya yang rooftop, yang rooftopnya itu. Dulu namanya above 11, sekarang namanya Adriana. Ganti. Gue juga baru tau gak ngeliat story dia kemarin. Udah jadi ini, ini sekarang. Iya, itu ada Movenpick. Tapi maksudnya kayak secara payroll kita tuh karyawannya Movenpick, cuma secara job desk gue ngurusin, gue ngurusinnya F&B. Berarti di situ lu paling lama khusyuk Pertama kali di ya. Markom F&B tuh Iya, di situ. di situ. Itu tahun berapa tuh, Nak? 2017 ya. 17. Iya kayaknya. Di sini soalnya ada pertanyaan. Apa? Dari Pak Mario, kok Ana ini bisa into banget sama F&B? Oh, iya. Soalnya kalau nggak itu nggak bakal ngerti dia orang nggak ada belajar. Susah sih. Iya tapi ya karena Tapi ya lu harus into lah. Tapi dari awal tuh lo ada interestnya nggak? Ada interest apa? Ya, paling Mau ke F&B? Ya maksudnya paling nggak udah mulai kayak kalau nyari makan cantik tuh udah mulai kayak Enggak. emang. Gue makan apa aja ya, kayak gue nggak pernah ribet sih sebenarnya anak kayak makan di warung di pasar gitu gue bisa gitu. Tapi makan mungkin mahal lo bisa. Iya makan mahal lebih bisa, gitu. Bonus itu bonus. Ditambahin lebih. Itu bonus. Tapi kayak enggak sih. Tapi menurut gue setiap pekerjaan yang lu lagi kerjain, lu harus not only being passionate is a word, but you have to study. Lu tuh kerjanya sebenarnya ngapain sih gitu. Waktu gue di Tulolab, itu kan koleksinya translation dari buku sastra ya, buku sastra Indonesia. Karena Bu Happy tuh very into sastra. Oke. Ini Happy Salman Happy ya. Salma. Nah dia Happy ada 2, satu lagi komedian soalnya. Beda kan. Iya. Dia bikin collection dari bukunya Bumi Manusia Pramudia Natatur. Semua orang harus baca buku itu, so they understand. Wah, deep banget berarti. Betul. Jadi kayak begitu F&B kan banyak ya intinya, lebih banyak menurut gue karena ada supplier. Ujung-ujungnya A to Z-nya lebih lebar lah. Ujung-ujungnya kayak lu harus ngerti. Oke, lo kalau mau bikin wine promo, wine apa? Siapa nih supplier yang lagi mau punya atau lagi punya marketing budget nih buat support event lu siapa gitu. Kan lu juga harus kenal dong. Kalau di Indo tuh menurut gue semuanya masih pertemanan ya. Kalau lu nggak berteman, mereka juga segen kayak gue mau bantuin lu siapa lu gitu. Ya kita friendly begitu karenanya Iya, ya. Soalnya semuanya harus go through sama personal lah. Betul. Gak bisa yang korporat banget gitu. Korporat juga pasti ada nyelip-nyelip ordalnya juga. Kalau nggak pasti susah banget kan. Iya yang kayak gitulah. Jadi kayak ya harus hulu ke hilirnya lu ngerti dulu. Gitu. Mindset itu dibangun pas lo kerjain yang jewelry itu. Yang enggak jewelry sama yang kayak F&B pertama kan above 11 kan. Gue tuh nggak di interview sama operation manager gue sebenarnya. Waktu itu dia lagi off apa gue lupa sih Pak Tantan ini. Tapi terus begitu gue masuk, gue nggak diajak ngomong 2 bulan sama dia. Terus lo ngapain di sana? Clueless ngerjain kolateral aja. Jadi gue di komputer tuh gue tektokan sama yang markomnya hotel. Cuma jadi perbantuan, perpanjangan tangan. Iya gitu. Kita bawa film mau ngasih flyer dong ke kamar, boleh nggak gitu. Ya, terus abis itu appraisal. Bos gue tuh menurut gue kayak tough love. Operation team itu menurut gue kayak tough love ya. Kasihnya tuh bukan kayak oh you're good job, you did the, oh my god keren banget lo, enggak gitu ya gitu. Gentle parenting not a thing ya, apalagi zaman itu. Enggak ya gitu, enggak ya. Saya tahu kamu capek tapi enggak ada. Besok kerja lagi ya.
Agak nggak ada tuh ya. Karena mungkin kan pusing ya, jadi less bullshit, straight to the point aja. Betul. Nah pas appraisal, gue dikasih formnya Risa dari bos gue ini, dia bilang ya feedback untuk Anne, kan diperpanjang kontraknya, maksudnya jadi 1 tahun gitu kan, dari probation jadi ke 1 tahun. Probation lulus lah. Lulus. Tapi biar lu cuma ngerjain itu doang tuh, perpanjangan tangan doang. Gue didiemin ya sama dia. Terus dia lagi bilang, ngetes ternyata. Ternyata dia lagi ngetes. Aduh, terus dia bilangnya tuh kayak Anne harus lebih banyak ke floor. Kata dia gitu. Biar tahu medan perangnya. Ternyata gitu kan. Tapi kan karena dia nggak ngomong, maksudnya mungkin dia juga observe gue ya gitu. Jadi pas gue baca kayak oke, ya udah deh gitu. Udah sore itu gue langsung naik, setiap sore gue ke atas. Nah yang kayak gitu yang ngajarin malah bukan senior marketing lu di hotel. Enggak. Malah orang operasional yang ngajarin. Betul, karena menurut gue F&B marketing itu berbeda ya sama F&B hotel. Kalau misalnya F&B hotel. Bedanya gimana nih? Kalau F&B hotel, kalau marketing hotel itu kan strukturnya jelas ya. Ada PR, eksekutif, marketing eksekutif, ada marketing manager PR. Budget besar lah pokoknya semua. Iya, ada structure. Ngerjainnya juga jelas. Ada mau lu apa sih, misalnya dari housekeeping submit ke graphic designer, promotional apa. Jadi kalau meeting tuh udah jelas gitu, apa housekeeping mau kasih promo apa, spa mau kasih promo apa. Tapi kalau F&B is very dynamic kan. Sekarang ya kalau F&B hotel dulu mungkin nggak terlalu, it's very boring gitu. Tapi kan sekarang persaingan nggak seketat sekarang lah. Betul. Sekarang tuh menurut gue F&B hotel juga, misalnya F&B hotel tuh mau mencoba seperti independent restaurant. Jadi lebih dinamis. Lebih ada sekarang. Jiwanya. Betul, lebih kayak ada drive-nya gitu kayak. Enggak tuh restoran yang itu enggak bikin kayak gitu. Tapi kan dia lupa kalau dia restoran hotel gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan. Tapi itu kan panjang ya tanda tangannya gitu. Biarpun ribet bisa. Bisa, meskipun tanda tangannya banyak ya orangnya gitu. Nah seringannya kalau orang markomnya tidak ngerti operasional, jadi nyebelin tuh biasa idenya. Betul. Nah itu yang bedain sama F&B menurut gue. Kalau F&B kan lu harus get along-nya pertama kali sama orang operation. Karena gimana pun mereka yang akan help lo. Lo mau bikin program apapun kalau lo nggak kenal, maksudnya kayak orang operasionalnya. Iya operasionalnya nggak bisa. Maksudnya lo nggak temenan sama orang operasional. Kalau lo ada masalah, Pak tolong ya, saya lagi ada family matter nih, tapi ada tamu VIP, bisa nggak tolongin saya? Siapa yang help lo? Kalau nggak bukan orang operasional, ya kan? Kan kalau di hotel banyak ininya tim lo, ada intern lah, ada inilah, ada itulah gitu. Lo no choice lah kalau. Iya, exactly. Jadi kayak ya you have to know your operational team lah menurut gue. Tapi tetap kan paling lebih enak jauh kalau orang marketingnya ngerti the whole dinamikanya F&B itu juga kan. Iya, itu juga ya harus ngerti. Sebenarnya I'm very privileged buat kayak punya leader yang menurut gue very hands on gitu. Kayak misalnya dia lagi meeting nih sama supplier, terus gue lagi lewat, terus gue manggil kayak sini gitu, terus ntar gue dikenal sama supplier ya. Akhirnya kan gue ngobrol kan sama suppliernya, terus ntar biasanya tuh operasi manajer gue dia tinggal. Akhirnya gue yang nemenin si supplier. Dia ngoper kerjaan. Iya emang, sebenarnya kayak gantian lo shiftnya gitu. Tapi kan dari situ gue jadi belajar gitu. Produk lu ini ada apa aja ya lu dapet gitu. Something juga. Betul gitu. Misalnya kayak supplier ini dia punya list barangnya apa aja, spiritnya apa, wine-nya apa gitu. Buat lu ntar jualannya juga lebih enak. Betul, kayak tadi Pak Tantan bilang nih kita mau bikin KB-nya Sauvignon apa deh gitu misalnya. Oke gitu. Ya gue jadi tahu gitu. Daripada ketemu KOL mulu ya bosen kan pasti. Ya itu juga salah satu tugas juga ya. Tapi emang gak bisa dipungkirin, gue juga sangat menyayangkan sih markom yang mau peduli aja. Kau sebanyak sedikit aja, kadang-kadang udah bantu banyak kan buat ke operasionalnya. Sedikitnya tuh apa sedikitnya coba? Tahu yang perlu dijual aja apa gitu. Jangan barang ribet lu jualin mulu. Kalau nggak bikin konsep yang nggak nyambung. Iya. Apa contohnya coba? Gue lagi yang kena jadinya, malah ditanya balik. Itu keren lu duduk sini dah. Lo enggak kan kita harus soalnya emang information dong. Banyak yang terjadi kan, saya kan tempat lemparan sampah juga ya. Oke. Banyak tuh sering turunannya bikin operasional tuh lebih sulit. Yang dijualin tuh promo-promo yang kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya satu mungkin buat chefnya juga itu bukan yang sebenarnya pengen dia jual. Oke. Dua itu tuh cuman
kadang-kadang biar ada aja, lu malah jualin yang itu. Iya. Kalau nggak bikin paket yang nggak ngomong, dikira gampang, ternyata kan nggak segampang itu. Oh iya. Ya ini gue mau mancing lu, bukan lu mancing gue ya. Jadi enggak, jangan. tapi bisa gue sambungin. Iya, soalnya nggak bisa dimungkirin. Gue ngerti. Banyak yang seperti itu dan banyak juga yang mungkin salahnya orang operasional ya, memilih untuk jadi musuhan. Betul. Instead of kayak bos lu. Iya. Lu turun sini lu lihat. Iya, Mungkin betul. kan kalau struktural gede juga kan Tengcin ya, nyuruh departemen lain, lu nongkrong di sini satu, ngapain juga dia nongkrong, lu ngapain pertama kali sudah nongkrong operasional. Iya benar. Pastinya bingung juga kan, lu suruh awalnya gue bingung berdiri-berdiri. sih. Iya. Tapi terus tapi kan lu observe kan lu sebagai PR berarti lu harusnya di depan dong. Ya lu bantuin host lah. Jawabin WhatsApp kek, telepon kek, angkat telepon kek, escort tamu kek, lu baca lagi kek menunya ini apa ya, gue gak ngerti ini krudo tuh artinya apa. Ya lu Google lah. Iya, sekarang informasi gampang lagi nggak kayak Iya, dulu. maksud gue kayak menurut gue sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar kemauan lu untuk Google apa yang lu nggak tahu. Tapi kalau nggak ada interestnya susah nggak sih? Betul, itu juga kalau nggak ada Tapi interestnya. kalau nggak ada interest F&B nggak usah lah Iya. jadi Markom F&B. Betul. Sama kalau lu orangnya introvert, jangan deh mendingan. Oh, nggak bisa ya? Agak susah ya. F&B kan Capek kali ya, mungkin bisa cuma lelah. Iya, tapi kan lu bakalan ketemu banyak banget orang gitu setiap hari. Banyak sih. Apalagi lu di operational. How? Banyak. Oh, iya, banyak. Iya kan? Kayak misalnya, oke, gue tugasnya PR Markom ya. Misalnya gue headnya lagi pakai PR nih. Oke, gue misalnya keliling. Topinya lagi PR nih. Iya, Nah. keliling nih, gue keliling floor nih. Terus gue lihat, terus ada orang yang ngangkat tangan gitu. Of course gue langsung nyamperin kan, yes, how can I help you? Iya. Tapi kalau lu introvert kayak, lu Sebentar keringet ya, dingin, men gitu. lari Kayak, manggil yang lain. iya, sedangkan lu udah lock eyes nih sama customernya. Mau apa nih gitu. Sangat mempermudah sih kalau. Iya. Tapi menurut gua agak ya jangan lah, ntar yang ada lu kayak di apa sih namanya, di torture, tau gak sih? Iya. Kayak gitu. Jadi kayak Nggak gak bisa happy enjoy juga gitu. kan. Kayak kalau gak happy juga Tapi pasti kan ngapain. capek orang-orang kayak lu juga kan kalau lagi kayak Oh ketemu iya, of orang baru. course. Lu kaburnya gimana, Nak? Kaburnya, gue biasanya ini ke kosan. Kosan gue sama kantor pasti selalu deket. Oh ngilangnya iya, lu jalur ninja aja berarti ya. Tapi kan gue lihat dulu nih, nggak ada apa-apa, gue nggak punya tamu atau gue nggak punya VIP, then I can just out gitu for an Soalnya hour. kadang-kadang kalau lagi betubi-tubi pasti betubi-tubi kan. Betul, kalau betubi, wah bukan lagi. Nggak, tapi menyambung sama yang lo komplainin tadi, menurut gue ini yang harus dikasih note juga buat semua orang, kalau jadi Markom atau PR restoran itu bukan kita yang bikin program. Tapi apa sih yang mau Orang chefnya? operatornya. Iya, apa sih yang mau chefnya push, misal kayak gue punya Carbon gitu. Ya dulu kan Mexican restaurant. Gue punya tuh segala dulu. Iya. It was. Diperbaiki dulu grammarnya. Ntar bos yang barunya, gua. Iya. Nah terus siapa bilang, Bu, lagi ada lagi ada barang dari Meksiko baru datang. Misalnya Let's say jagung, fish. jagung. Biasanya kita pakai jagung kan, pakai ini kan jagung biru, jagung biru. Jagung macam-macam itulah. Iya, oke. Ya udah. Nah, gua tugasnya bikinin plannya. Gua mau bikin konten kayak gimana, jagungnya nanti gue bilang, oke, jagungnya ada di mana sekarang? Oh, masih di warehouse, tapi besok mau datang ke outlet, kata dia. Bentuknya apa? Karung, plastik, apa? Gue harus tahu dong, gitu. Karung, kata dia. Oke, keep it di karung, lu datang ship it di sini. Jadi ntar gue bikin kontennya Dari bukan dari karung karung. itu. Iya dong, gitu. Nanti lo siapin apa aja, misalnya. Biar Ya, kelihatan nih karungnya Meksiko nih, betul, bukan karung karungnya Meksiko, dari jagungnya mentah sampai jagungnya jadi tortilla gitu misalnya. And then abis itu turunannya apa nih promotionnya gitu. Oke, abis dari situ turunan promotionnya gue harus bilang sama graphic design gue dong. Oke, gue mau bikin, gue mau WA blast-nya ya udah pasti lu udah foto, tanggal, harga, promotionnya apa gitu kan. Tapi kan itu turunannya banyak ya, ada turunan flyer, ada turunan Google Business, ada turunannya tuh banyak gitu, ada e-newsletter gitu. Ya lu udah kalau belum itu lagi mesti nungguin harga keluar iya, kayak gitu-gitu. gitu. Tapi kan kalau harga keluar lu bisa bilang aja sama graphic designer, lu taruhnya Kosongin dulu. XX aja gitu. Jadi biar bisa diedit gitu. Jadi kan
Graphic designer kan kita juga harus ngerti, graphic designer kan takes times ya buat mikir kreatifnya gimana. Tapi kalau misalnya lu udah tahu apa yang konten yang lu mau bikin, sebenarnya itu udah kasih guideline ke graphic designer lebih gampang. Berarti secara nggak langsung dengan lu turun ke operasional itu sebenarnya mempermudah kerjaan lu ya? Betul, Banget. mempermudah kerjaan gue dan semua orang sih sebenarnya. Jadi biar tidak berantem. Iya, tapi emang kalau nyusahinnya semua orang sih. Iya. Kalau ngawur ya, Iya. bikin campaign tapi ngawur kan ngeselin ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya bukan the other way around ya. Maksudnya bukan kita yang bikin promo. Sebenarnya kita membantu chef, bartender atau siapapun orang yang pengen meng-highlight program ini. Kalau misalnya nggak ada, misalnya bulan ini nggak ada apa-apa nih, baru gue tanya. Kan setiap bulan harus ada dong, kayak apa nih highlightnya bulan depan. Tapi kan kita udah ngomongin, misalnya ini ngomongin Juni ya, kita udah ngomonginnya udah Desember gitu. Jadi bulan ini udah nggak punya, tahun ini kita udah nggak punya conversation buat ini ya gitu. If you wanna talk conversation buat tahun depan gitu. Berarti lu udah ada bikin timetable ya, semuanya udah jelas. Oh iyalah, iya. Gue inget tuh pertama kali soalnya gue ngobrol sama Pak Mario kan. Pas zaman gue ngerasa nih store gue kayaknya gue harus kerjain marketing deh. Kan Nyales udah tuh nyamperin orang, keliling. Itu kan part of Nyales lah. Lu sebagai owner lu keliling, nyamperin ya toko gue. Cuma kan lu harus think further lah. Iya pasti. Di situ gue nanya sama Mario, Pak ini marketing gue mesti gimana ya? Iya. Terus saya bilangin, coba ntar kalau Ana datang ya. Ananya belum datang udah nongol di podcastnya Re. Ya, saya nonton, wah ini kayaknya bisa lebih dalam nih. Nongol lagi. Nah ini coba, kan kadang-kadang kalau orang-orang di marketing punya struktur mungkin besar ya. Kalau perusahaan besar. Ada si ini, ada si ini, ada si ini. Nah buat kalau misalnya kayak small business owner lah kayak gua gini. Buat kayak marketing jalan tuh yang paling penting menurut lo apa? Oke. Dengan kekuatan diri sendiri ya. Yang sambil belanja. Iya. Lu harus paling pentingnya deh apa? Paling pentingnya lu harus tetepin lu mau expose your brand di mana aja. Oh, di mananya di dulu? Di mana aja platformnya lu mau apa aja. Instagram udah pasti. Tapi kan Instagram itu sekarang udah meta kan. Jadi lu harus buka juga di Facebook. Iya. Again ya, Jakarta and Bali is different. Jakarta itu nggak pakai Facebook sama sekali. But Bali itu pakai Facebook. So you have to have Facebook. Tapi kan link Facebook biasa sama ngatur Instagram kan di Facebook kan? Ngatur ads gitu di Facebook? Ada yang bisa di Instagram doang. Oh. Bisa di Instagram. Cuma nggak sedetail di Facebook. Betul, nggak ya sedetail kan? di Facebook, betul. Karena kan sebenarnya meta itu dari Facebook ke Instagram kan sebenarnya. Nah, lu harus tahu kalau misalnya, oke nih Instagram udah pasti ada, Facebook udah harus ada. Jadi itu udah question, udah nggak ada question. Nomor 1 ya guys, saya tentuin dulu mau di mana. Lu mau di mana aja intinya. Karena kan platform banyak sekali ya. Terus abis itu biasanya apa sih? TikTok ya. TikTok. Saya sih nggak katam TikTok, agak jauh ya. Orde lama saya. Ya, let's say TikTok deh. Oke, ada TikTok. Oke, TikTok lu harus juga buka akunnya gitu. Nah, terus kalau misal lu mau jualan ini kan ada, lu suka bikin spesial sourdough donat gitu kan. Harus ada lokasi dong. Lu kan pasti ada Google Map kan. Nah, Google Map itu ada namanya, Google Map itu adalah salah satu di bagian dari Google Business. Jadi senjatanya dikompletin dulu lah semuanya. Iyalah, lu harus tahu lu mau apa aja dari mana aja. Mau di mana. Yang paling harus kan pasti orang-orang tuh bikinnya Instagram account ya. Instagram, Facebook udah pasti sama Google. Iya. Oke, kita paling basic deh dari 3 ini. Google lu harus paham juga Google Business tuh ada apa aja sih. Ada Google Ads, ada Google Store, ada Google bisnisnya aja tuh ada update profile. Itu kan ada kategori kan. Itu juga akan mempengaruhi searchingnya orang terhadap lu punya brand. Jadi misalnya lu pasang kategorinya tuh bakery. Jadi lu kontrol semuanya lah dari setiap asetnya. Iya, lu misalnya pasang cuma bakery nih di kategori lu. Ya orang misalnya kayak bakery nearby, lu akan muncul. Tapi kalau orang searchnya restoran nearby, lu nggak akan muncul. Lu muncul tapi kayak di page, I don't know berapa. gitu. Iya, gitu karena your main kategori bukan restoran. Your main kategori is bakery. Gitu. Sedalam itu ya. Iya, terus kan ada sesimpel kesalahan dari lu naruh itu aja. Iya, itu bisa bikin ngerusak banget. Iya. Dan skor Google lu harus bagus. Semakin bagus skor Google lu, which is skor Google itu kan, maksudnya skor Google bisnisnya bagus itu kan dari lu mengisi sedetail mungkin informasi lu masuk ke Google. Dari hours, dari menu, dari kontak, semuanya lah gitu. Terus kalau misalnya lu punya special event, lu bisa taruh di Google Update or Google Event. Lu bisa set aja timingnya dari kapan ke kapan. Terus otomatis gitu. kalau orang search keluar gitu.
Ya. Jadi saya belajarnya kursus 101 marketing ya. Keluar. Nah. Dan orang kalau lu reply, semakin lu rajin reply Google review, itu juga mempengaruhi rating lo. Mau jelek, mau bagus, harus di reply. Harus. Karena itu akan bikin brand lo tuh secara algoritma sama Google kebacanya lebih kayak jelas. kredit card lah. Semakin lu bayarnya, semakin lu pakai. Betul. Semakin lu pakai, sering nongol dan baca word per word kan. Jadi kayak orang search apa gitu. Itu gue berasa naik. banget tuh. Bini gue soalnya selalu balesin nih yang Butterbar. Gue males kan balesin TNT. Nggak makin jarang review. Padahal yang ini reviewnya jauh lebih banyak dibanding itu. Iya. Oh, gara-gara sama itu. Meningkatkan trustworthy brand lu juga kan. Maksudnya kayak misalnya ada orang komplain nih ke Google review lo, tapi sebenarnya lo tahu, oke, ini sebenarnya salah gue, nggak apa-apa, admit aja on Google ini. Tapi kan lo juga bahasanya harus profesional ya. Jangan, saya kan manusia bukan nabi boy. Iya, tapi jangan juga kayak give me your email so I can invite. Don't do that gitu. Jangan kasih hati juga. Iya, maksudnya jangan. Secukupnya aja lah ya. Iya, maksudnya saya sorry, we do apologize. Let me know if you come to, I will notify. Suruh dia Put the reach effort, kita aja ya. Iya, put the effort and then improve better. Thank you for your feedback anyway. Gitu. Ini kan bakal intinya kayak lu harus menempatkan di posisi dimana kalau gue jadi orang awam baca reviewnya orang ini apa ya nanti kesannya gitu. Lu coba lihat jadi point of view ketiganya. Apakah lah. kalau misalnya lu balesnya minta email terus di chat, jadi kan gue jadi pikiran, oh yaudah gue komplain aja, ntar juga gue dapat di-invite nih makan gratis. Jangan. Untuk mengurangi hal-hal seperti iya itu ya. Iya dong gitu. Jadi lu harus firm, thank you, sorry, of course, udah. Cukup. Jadi kan orang ngeliatnya kayak they still reply though, they still reply, they still say sorry. Ya udah, it's for our benefit juga kan sebenarnya buat kita brand juga improve better gitu. Oke, berarti nggak bisa nih kalau orang nunggu 20 menit, berarti gue harus bikinnya lebih short nih, 10 menit gitu misalnya. Ya how, I don't know. Nah ini lu nyambungin dari yang di sosmednya ini sama ke kerjaan marketing di offline juga kan banyak sebenarnya. Iya. Nah itu biasanya yang lu fokusin apa tuh? Yang di offline. Yang di offline. Lu dulu deh fokusin, maksudnya yang Ana harus kerjain, yang lain bisa, yang lain Ana harus kerjain. Itu biasanya apa yang lu fokusin? Media. Oh media, urusan sama media. Kalau urusan sama media itu mau nggak mau gue harus turun tangan. Karena gini, there is no one better than the marketing communication person herself or himself. Karena kan kita yang shape the story, kita yang share the story. Kalau misalnya kita juga nggak menguasai product knowledge sama media ini, media akan nulisnya juga salah-salah. Betul. Sedangkan kita butuh jejak digital kan. Jejak digital is forever. Maksudnya gini, media sama brand itu kan menurut gue is mutual ya, gitu. Win-win. Kita harus win-win. Tapi kan kita juga harus, kita mau menang nih sebagai brand representative ya. Gue mau lu nulis bagus banget. Gimana caranya? Ya gue juga harus tell the story harus bagus banget. Gimana gitu. Jadi menurut gue kalau sama media harus aneh banget. Oh, harus aneh banget. Gak bisa yang lain. Kalau bisa aneh yang nulisin di media. Iya kalau bisa gue yang liatin. Lu udah nulis apa tadi? Mau saya kirim aja gak? Kan? Anda tinggal copy paste. Enggak. Gue gak sejahat itu. Enggak, tapi sebenarnya menurut gue yang paling most important juga harus delegasi. Kalau misalnya turunan lu, kayak lu punya junior. Kalau junior lu juga bisa ngerti apa yang lo kerjain dan bisa membantu. Kayak misalnya gue mau nge-host media, junior gue udah ngerti. Oke, Bu, press release-nya yang ini ya, yang paling baru. Nah itu sangat membantu kan. Terus ntar dia bilang, Bu, Google Drive fotonya saya udah update yang paling baru fotonya. It's a simple thing, but it's very helpful. Tapi kan berarti dia udah ngerti cara kerja sistematis dari how we doing the marketing gitu, or jadi PR lu gitu kan. bikin sistemnya yang bagus lah, biar ntar lu tinggal cross checknya juga gampang. Iyalah, harus gitu. Tapi itu emang yang paling susah deh kerjaan lo. Apa ada yang lebih susah lagi? Yang paling. Tapi lu sampai customer relation juga ngurusin ya kadang-kadang. Iya. Gue ngurusin semua sih. Lu mau bilang apa, reservasi iya. Group booking iya, partnership iya. Terlalu involve ke operasional ya sampai semua. yang gue nggak bisa adalah buka wine. Iya. Udah. Karena Pak Toto ya. Gue nih Pak Toto. Saya yang ceritain di sebelahnya bisa. Saya bisa ceritain yang sebelahnya gitu. Boleh wine ini ditemukan oleh gitu. Nah itu gue bisa. Enak kan, coba ambilin gelas satu.
Saya tinggal minum aja boleh nggak gitu. Tapi emang se-involve itu ya lu ya kalau di operasional ya? Iya kalau bisa se-involve sama harus apa ya namanya curious. Jadi kadang kan ada operation tuh kadang segen mau nginvolvein gue kan, karena kan menurut mereka kayak ya udah Bu Ana nanti kita update aja gitu misalnya. Tapi gue tuh suka kayak misalnya tiba-tiba ke kitchen, terus gue berdiri nih di expo di sampingnya chef. Terus kaget kayak, dia apa Bu? Gitu. Nggak apa-apa, lo lagi masak apa? Gitu. Kirain dari komplain. Iya. Ya dia kenapa Bu? Nggak apa-apa, gue bilang, lo lagi masak apa? Oh ini, terus gue lihat tiketnya kan, oh ada masak ini, ada masak ini. Oke, gue bisa foto, gue bisa bikin konten in the real time. Di situ lu dapet ideas juga ya? Betul, bisa ada dapat ideas sama bisa ngobrol lebih dekat sama chef. Lu dapat infonya juga langsung Iya dong, straight sama gitu. Jadi gue core. bisa nanya kayak, ini apa chef? Ini danasnya apa? Oh danas well done tuh kayak gini gitu. Kayak ini ikannya apa? Bacot aja gitu. Ya, kadang-kadang suka diselipin, mau nyoba gak? Itu udah pasti, kalau itu udah pasti. Lu kan ini gak kuliah. Iya bener. Juga otodidak banget. Lu ada mentor gak sih yang kayak markom banget yang gue lihat tuh siapa? Setiap fase gue pasti punya role model. Beda-beda sih fasenya ya. Jadi kalau dulu waktu zamannya gue tuh Lola, untuk awal-awal gue di Bali, gue punya mentor namanya Bauri. Terus tapi dia juga bilang sama gue, you have to have role model. Karena jadinya kayak lu look up to her or him, lu kayak jadi ambisius tuh, tau gak sih? Kayak gue mau beat dia. Bisa gitu. lah gue Bisa ngalahin gak dia. gitu. Gue and then I study what she's doing, kayak emang dia ngerjain apa aja sih gitu. Ternyata susah. Iya. Banyak ya ternyata gitu. Ternyata tidak sesimpel itu Ferguson. Tapi kan karena susah, jadinya lu kayak Iya. Tapi kenapa gue gak bisa gitu. At the same time lu lihat, oh kalau orang itu bisa, lu bisa juga. Betul. Kan? Yeah. Tapi kan kayak ada masanya when I reach in that position kayak oh ternyata gue udah bisa nih. Kayak pas gue dipromote misalnya jadi manager, gue kayak I have arrived gitu. Kayak gue udah di sini. And then sampai. harus naik dong. Gue harus look up to someone yang beda-beda intinya. Kalau ada F&B gue mungkin lebih look up ke people dari so many spectrum ya. So dari ada PR, ada international PR, ada publicist, ada chefs. Lalu ambil yang bagus dia satu dikit. Gitu. Kayak ini menarik nih ya restoran bentuk communicationnya gitu. Terus kayak ya harus ambil lebih inilah. Balik lagi ke community markom ini. Kalau lu kan tukang keliling juga nih. Jangan dimusuhin ya Anda ya. Pokoknya dia mau nanya aja saya gatel. Kalau lu keliling kan ketemu pasti kan markom juga dong. Ada event di mana. Gitu kan. Nah, biasanya kalau lu yang paling ngeselin tuh ngelihat markom zaman sekarang apa dari dulu? Itu yang menurut mestinya lu gini dikit mesti bisa lebih bagus nih. Nah, biasanya apa tuh? Karena dulu gue pernah kerja di media ya. Jadi menurut gue kalau misalnya lu di sesi gathering itu gue nggak bisa kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya lagi ngumpul terus media cerita gitu, ini aneh banget yang kirim press release gue begini gitu. Bagaimana emang gue bilang gitu. Maksudnya sebenarnya biar gue belajar nggak kayak gitu. Awalnya mau nyontek ya. Tapi pas liat gue ngeselin. Gimana emang gitu. Iya, dia nulis flowery words tapi nggak ada detailnya. Kata dia, kayak ini harganya berapa, tempatnya di mana, eventnya sama siapa, nggak ada praktikalnya kata dia. Cuma kayak nulisnya very kayak wah delightful, pokoknya kata-kata yang bagus lah dulu tulis semua. Sekolahnya tinggi gitu. banget kali Nak. Biasa gitu kan kalau Gak ketemu tahu. kalau yang lulusan university ya gue kadang-kadang lu ngomong apa sih gue kayak apa? Ya mungkin. Salah saya grammar mungkin verbnya kurang banyak. Jadi ya. Jadi kayak gue ngerasa kayak kok grammar gue kayaknya nggak ada kata-kata kayak gue gak gitu. nyampe. Sekali lagi, yang salah saya. Sekolah dapur kan. Kadang-kadang bisa gak ngomongnya lebih simpel. Iya gitu. Soalnya tapi kan lu juga harus lebih relatable ke yang lu mau tuju juga dong. Iya gak bisa dong, kayak iya. lu kayak nulis paper yang baca profesor kan beda urusannya mungkin ya. Iya benar. Tapi kan sekarang sebenarnya gini, media tuh kan gini, brand tuh udah semakin banyak kan. Media tuh perkembangannya menurut gua nggak secepat perkembangan outlet buka. Iya. Media tuh masih itu aja gitu. Nah berarti kan kita sebagai brand kita harus ngerti. Oke, kita kalau mau bikin event, kalau mau kasih tahu media, yang praktikalnya dulu. Oke lah, kita kasih intronya 1 paragraf.
flowery apalah gitu. Tapi kan the next paragraph harus kayak oke, eventnya apa sama siapa, kenapa bikin event ini. Maksudnya ya udah paling basic lah itu gitu. Itu udah lu harus masukin dan then closing udah. Maksudnya gini, pada akhirnya media akan, kalau misalnya media tuh akan bertanya kalau misalnya mereka ada info yang nggak jelas. Intinya kita harus tahu media ini kan butuh press release, butuh foto. Ya udah, masukin lah satu Tapi kan folder. media sekarang juga banyak yang lebih, yang zaman sekarang yang beda juga banyak. Mungkin yang konvensional itu aja. Cuman yang baru juga banyak kan. Iya, yang baru banyak banget juga. Lu takut gak sih kerjaan lu yang kayak gitu-gitu diambil sama AI gitu? Kira-kira Enggak, gue kira-kira sih seneng ya, itu mempermudah kerjaan gue. Lu yang pakai ya? Aduh. Jadi itu sebenarnya bantu. Kalau sampai sekarang udah ke arah sana lu Karena bantu. menurut gue gini, semakin berkembangnya AI, kan kita juga kemampuan skill manusia tuh juga bertambah ya. AI bisa generate apa yang kita suruh. Tapi kan yang kasih soul itu kita sebagai maksudnya sebagai human being, kayak kita ngedit lagi gitu, kata-katanya ini enggak deh kayaknya, ini kayak apaan mirip-mirip sih berarti gitu. kayak chef-chef dapat oven mahal lah ya. Ya, Iya, kerjaan jadi lebih mudah, lebih cepat. cuma tinggal ngedit-ngedit doang. Lebih gitu kan. responsif. Betul, lebih responsif gitu. Ngurus- Jadi kayak ngecek nggak- grammar lebih gampang. Bener. Terus kayak nggak ada lagi alasan kayak kok ini nggak dikerjain, kok emang lo nggak nanya gitu. Iya. Kalau kata saya Fandi gini, ada orang yang And then- emang beneran bertanya karena nggak tahu, sama ada orang yang bertanya karena cari muka. Lu mau yang mana? Chef Andri sedap. Tapi chef rata-rata begitu sih. Kalau orang-orang yang baru dimasuk dapur tuh, di dapur tuh harus bertanya. Betul. Tapi nggak boleh bertanya pertanyaan yang bodoh. Betul. Jadi mohon maaf, kita bukan tempat lu ngecek. Iya. Jadi kayak kalau lu cuma mau ngecek, lu pikir sendiri di otak lu. Itu Gitu kan, Iya. gitu. Ya kan lu sebel ya kalau misalnya ditanya kayak, chef ini kira-kira steaknya udah matang medium rare belum ya? Siapa menurut lu? Gimana? Ya kan? Gila, itu chef banget. Nah lu gak punya tasting ini, pestik gitu. Kan memang udah gue kasih coba. Nah. Tapi lu begini-begini juga banyak belajar dari kayak Chef Andri kayak gitu-gitu juga ya? Semua orang tuh pasti bawa pembelajaran ya, kayak sama misalnya gini, kalau lu kerja di F&B, lu juga harus diverse sama other discipline menurut gue. Maksudnya kayak everywhere you work itu lu juga harus expand your connection sama your knowledge. Horizon lah Iya ceritanya. gitu, sama Semua. other disciplines gitu. Kalau kalau F&B kayak kemarin tiba-tiba gue kayak ke pameran senjata. Kayak kayak random banget, semua orang kayak lo ngapain? Emang lo diundang? Sebenarnya nggak diundang sih, gue dapet pre-link aja, gue bilang. Tapi kan maksudnya Lu sejail itu berarti iya begitu. gitu kayak kok ada pameran senjata ya gitu. Tapi kan jadi gue tahu oke. Misalnya gini, sekarang kan orang lagi mikir kayak ekonomi lagi buruk banget gitu. Tapi sebenarnya industri defense yang nggak akan memburuk. Iya, orang perang Jadi mulu. opportunity-nya adalah ya udah gue masuk aja ke siapa nih brand-brand yang ada di pameran ini nih, siapa nih gue bisa approach nih orang-orangnya. Memang mereka nggak butuh catering, Iya. mereka butuh lah. Pasti duitnya di situ paling Emang gede tentara sebenarnya. nggak butuh seragam, tuh ada tailor tiba-tiba, gue bilang lah, ya kan? Gitu. Ada yang bikin tato juga nih. Kan biasa biar satset. Tapi secara nggak langsung kalau lu deket orang operasional kan lu bisa langsung cek langsung ke sumber. Iya. Kan? Lah Markom ini ngobrol lah sama chefnya. Itu. Lelaki-lelaki itu semuanya demen kok diajak ngobrol. Apalagi kalau Markomnya cewek ya. Iya betul. Nah, biarpun Betul. nggak, iyalah pasti. Ya sama ya harus tahan panas lah. Lu mau make up mau pakai heels, ya jangan pakai heels ke kitchen ya. Lu bisa ditebas lo sama chef. Ya cuma chef juga demen ngadem di luar kok. Iya gitu. Tapi ya kalau bisa sering-sering lah cek kitchen, cek bar, ngobrol sama bartender lu, Ini ngobrol sama menurut chef lu yang kembali ke Iyalah. yang Markom yang Iya, lu sering lihat harus itu. harus ngobrol gitu. Kalau ada operation meeting sama supplier, kalau bisa lu minta aja ikut. Lu mungkin nggak diajak meeting, tapi nggak ada salahnya lu minta ikut meeting. Iya. Ya nggak sih? Kayak
Pak, saya Nggak bakal mau dilarang dong. juga, Iya ya. gitu, Pak saya mau dong ikutan meeting Sama sama. rapat direksi, lu Iya nggak diajak. gitu, RUPS Kalau baru iya. ya Bo gitu. Terus siapa gitu. Kalau rapat-rapat event mah ikut aja. Kayaknya gue dari ngelihat zaman kan waktu itu lu ngajak kita ke SN Butcher kan, Iya, ketemu iya, Pak iya. Toto, ketemu Chef Andri. Gue tuh di situ ngelihat ketika orang marketing sama orang operasional bersatu itu tuh powerful banget. Iya. Efisien banget. Basic itu restoran segitu gede ngurusin 3 orang doang kan? Iya. Karena menurut gue gini, kalau di restoran tugasnya gue itu adalah being responsive. Like super prompt response. Karena kan gue all the time di HP kan. Kalau mereka kan enggak. Iya. Kayak lu lah masak. Emang lu pegang HP? Enggak. Saya Tapi udah kan komplain kalau sama Mario. misalnya ada anak-anak operation yang butuh respon Iya, cepat. iya. Kayak Bu ada komplain table 35 bilang ini kayak dia ada plastik lah apa segala macam. Emang lu dapat respon itu secepat itu enggak kan? Yang dapat adalah gue. Ya, Nah, pasti. tugas gue menyampaikan. Garda terdepannya pasti yang Iya, kena gue dulu. akan menyampaikan kayak what the hell happened? Gitu. Gue bisa langsung Ya, lari tapi ke nggak kitchen. semua markom ngurusin itu kan? Iya dong. Ya, tapi kan itu part of the communication, no? Jangan Kalau lu nggak lupa bisa, komnya ya. iya dong, kan ada marketing communication. Iya. Kalau lu nggak bisa menjadi bridge and communicate dari vendornya dari kita as a brand ke customer, lu jadi apa sebenarnya? Gitu. Biarpun orang-orang operasional kadang-kadang sih sebenarnya pengen sih standby di handphone tuh. Iya, Biarpun tapi jadi kan nggak alasan bisa, juga banyak Ci. sih. Masa lu lagi sote gitu, terus tiba-tiba Ntar main HP mulu, gitu dibilang kan. chef handphone, Iya. ya kan serba salah ya. Betul. Tapi kan sebenarnya itu adalah apa ya namanya work, maksudnya itu kayak saling melengkapi lah harusnya begitu gitu. Marketing, PR, F&B ya begitu gitu. Di Bali, Jakarta sama aja nah, urusan gini. Sama. Sama ya. Sama. Universal lah berarti lah ya, kuncinya sama ya. Kuncinya sama. Menurut gua kuncinya sama sih. Kunci Kalau lu Inggris. ngerti communication ya harus begitulah. Sama lah kayak kenapa sih kok kayaknya gue tuh pegang semuanya gitu kan. Pasti kita kayak kenapa sih? Dan lu juga kayak rasanya kan nggak yang mengeluh juga kan? Iya, karena gue bukan gini. Satu gue senang, kedua kalau gue tahu produk gue atau brand gue whole dari, maksudnya semuanya gue tahu kronologinya apa, gue tahu apa yang harus gue lakuin, gue tahu nih orang datang dari mana, strategi yang gue lakukan itu lebih tepat sasaran. Nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga. Betul, gitu. Kayak misalnya gue pegang Urusan sama reservasi. orang-orang jenius kayak Chef Andri itu juga kan nggak gampang kan? Ya. Wah tidak gampang sekali. Iya. Cobain guys. Iya. Saya bertahan 4 tahun guys. Enggak. Langsung mau melukat dia. Saya bisa bilang sama Baik kau. kok, baik. Saya bisa bilang sama kau. Enggak, tapi maksudnya kalau ini kan misalnya kayak gue pegang reservasi juga. Gue yang ngatur reservasi nih. Color code-nya gue bilang sama yang reservasi sistem. Gue bilang gue mau bikin color code yang berbeda dari setiap platform orang-orang ini masuk. Oh, secara nggak langsung berarti ke-trace tuh kalau semua yang Correct. masuknya dari mana. Jadi gue bisa tinggal, misalnya gue mau pull data, oke, gue mau bulan ini tuh orang-orang datang dari mana sih? Apakah dari WhatsApp? Apakah dari Instagram? Apakah dari Google? Apa dari website? Iya. Kan kita, apakah dari TikTok? Iya. Never Sama know. aja kayak kalau orang yang bikin update handphone tuh, update iOS tapi nggak pernah pakai iPhone kan jadinya buang-buang tenaga ya. Iya, buang-buang Jadinya memori. ngawur, iya. Jadi berat dong handphone nggak jelas. Iya kan? Iya, Jadi gue pasti, tahu pasti. gitu. Oh shit, bulan ini nggak ada nih dari Instagram gitu. Atau kayak kok banyak banget ya orang walk in gitu. Iya. Ya udah kita bisa tapin di mana nih kalau walk in gitu. Apakah kita harus bikin banner yang lebih besar gitu? Kan beda-beda strategi ya. Tapi lu ini sudah segini lama udah nggak di Bali, ini mau pindah ke orang yang nggak gampang juga, lu udah ada persiapan apa nggak? Itu melukat. Enggak sih. Sebenarnya menurut gue dimanapun gue bekerja, gue selalu pasti ada, gue selalu bilang sama diri gue gini, give it 3 months pasti akan ada finding tune kan. 3 bulan tuh menurut gue pasti akan finding tune. Tapi kan kalau yang sekarang gue udah pernah ngerjain project barengan beberapa kali. Udah pernah. Jadi kayak menurut gue nggak lah, ini nggak masalah. This is gonna be more faster karena kita udah tahu kita mau kemana dan apa yang kita kerjain sebenarnya. Gue ngelihat beliau soalnya pas event bareng aja. Betul. Not easy. Of course. Not easy, lebih ke susah. Ya, tapi gini, kalau beliau tuh semakin lu detail ngerjain something, karena dia super detail kan. Lu kalau bisa ngerjain A sampai J
Dia Yang sukses-sukses di dapur lu gila-gila semua sih. Ya, lo kasih A sampai J, sampai Z. Dan kayak lu nggak kasih space buat dia tanya gapnya. Dia spesifik banget berarti. Yes. Sama lah bos gue yang sebelumnya juga super spesifik ya. At the same time kerjaan lu juga gak jadi terlalu aneh-aneh juga kan. Betul. Sebenarnya menurut gue semakin orang punya decisive, maksudnya semakin orang super decisive sama apa yang dia mau, itu kerjaan buat gue gampang sekali. Semakin lu kasih gue details kayak oke, gue cuma mau di misalnya di Jakarta tapi gue maunya di Blok M gitu misalnya. Ya Oke, lebih gampang dong kerjanya. Gue pakai kacamata Blok M udah gitu. Gak usah ngurusin skena-skena yang lain kan. Betul gitu kan, tapi kan dia udah tahu kan, gue mau di sini gitu misalnya. Jadi menurut gue tugasnya PR lebih ringan kalau misalnya gue semakin banyak details kecil-kecil tapi itu berguna. Ya, in the end of the day yang bedain restoran bagus sama restoran biasa aja kan ya detail saja ya. Betul. Nah ini kembali lagi nih, saya dapat intel juga katanya, rajin banget traveling, sestres itu kah kerja sama Chef Andri? Enggak lah, justru karena happy jadi gue bisa traveling dong. Nah ini katanya lu makin fokus juga nih ke sosmed. Itu gimana nih lu? Emang itu hobi lu aja apa gimana? Fed up sama dunia ini? Enggak, sebenarnya gue baru bikin website kan, namanya Anna Text on Things. Tapi itu sebenarnya cuma buat gue personal blog aja. Kayak nulis diary ya? Iya, kayak nulis diary. Tapi gue pakai kacamata. Orang umum kalau ngelihat dunia, kalau ngelihat gue tuh apa sih gitu. Jadi makanya gue bagi the work, the life, sama the world. Karena gue suka traveling, so I want to make people see other part of the world yang mungkin nggak ada di masuk destinasi mereka, kayak Meksiko gitu kan. Kayak kemarin gue trip di Meksiko ya, I want to share my experience lah gitu. Meksiko tuh bukan cuma Tulum doang gitu, yang kayak ada di film-film. Gue cuma tahu Meksiko bawahnya Amerika aja. Iya, atau Meksiko bukan narkos doang gitu kan. Sedang kali itu saya. Ya semua orang kayak kalau bilang gue mau ke Meksiko bulan depan. Are you sure? Gitu. Ngapain? Are you? No, I'm not gonna. Gak murah juga kan ke Meksiko jauh kan itu. Jauh. Nah itu lu do research-nya biasa gimana? Do research-nya kalau biasanya. Apa lu ada gengnya juga yang traveler? Enggak, gue sendiri kok. Enggak, maksudnya grup buat nyari-nyari infonya gitu? Lu nyari sendiri? Se-powerful itu Google aja cukup? Iya, sama Instagram dong. Kan gue nyari, tapi gini, kalau misalnya setiap gue mau trip, gue selalu nyempatin 1 tahun itu pasti gue solo traveling. Karena gue cuma mau traveling apa yang gue suka. Misalnya kayak gue nggak akan ke kemana ya? Gue nggak mungkin traveling sendiri ke Santorini, itu nggak akan. Karena nggak ada tujuan kalau gue traveling sendiri. Ngapain? Kalau gue punya suami, iya gitu. Jadi gue suka F&B. Jadi gue pasti nyari destinasi yang udah suka nih ceritanya ya. Ada yang bisa gue dapet, kayak misalnya ke Jepang. Gue mau ke brewery dong, of course. Kan Jepang is about sake, about sushi, about the culture of the people gitu. Jadi gue mau ke situ, gue mau tahu gimana sih cara pembuatan sake dari yang pabrikan besar sampai yang artisanal. Ini berarti turusannya dari lu ngedalemin F&B ini. Iya, karena gue kerja di sini kan. Jadi gue mau tahu. Ternyata suka, jadi penasaran. Gitu. Karena kan lu kalau semakin tahu, jadi lu semakin kayak adiktif gitu. Sama lah kayak lu training ke gym gitu. Kan kalau lu bisa repetitionnya banyak, badan lu jadi bagus kan. Tapi kalau badan lu bagus, jadi kan adiktif ya gitu. Oke, gue mau ke gym setiap hari gitu misalnya. Sama lah kayak kerjaan ini juga. Jadi penasaran lu tuh makin gede. Gue pikir lu nyetok stokan tenaga buat jadi ekstrovert. Anjir, ekstrovert udah pasti sih. Kan lu setiap hari kerjanya ketemu orang lu kayak sini mau sendiri ya gitu. Iya. Tapi menurut gue ya se-extrovertnya orang. Iya. Sebutin satu gitu, kalau ada yang bisa kuat banget nonstop kerjaan ya. Mungkin kalau kayak lu kerjanya sendirian terus tiap weekend lu bisa ketemu orang banyak, oke. Itu cuma kalau lu tiap kerjaannya itu pasti lu harus ada wind up-nya juga gak sih buat itu? Ada. Yang singkat padat tuh biasanya apa selain traveling? Kalau traveling kan nggak bisa sering-sering lah ya. Nggak bisa sering-sering ya. Biasanya gue kalau udah capek banget, kayak ini udah back to back nih, gue nggak punya napas. Terus kayak besoknya ada lagi. Tidur sih.
sama nap, power nap. Jadi kita tuh kalau di MDA, waktu gue di MDA itu gue sama Pak Toto sama Fandri kita tuh suka power nap. Jadi kalau misalnya ada waktu nih Ajar kita kopi merem langsung gitu. Iya. Kita misalnya ada waktu nih 3 jam, kita akan cari space kita masing-masing. Kalau gue kan kosan gue cepet, tinggal kayak naik Gojek 10 menit, 5 menit nyampe Lu gitu. balik. Gue balik gue tidur. Nyalain AC gue tidur. Kalau Pak Toto kayak private room tidur gitu. Chef Andi ke office, kalau Chef Andi dia bisa tidur kapan aja, di mana aja. Udah kayak Elon Musk ya. Iya, sama tidur. Udah kayak jangan main HP. Udah itu menurut gue itu unwind paling cepat ya. Iya. Menurut gue. Buang waktu yang paling banyak juga yang main HP itu juga kan. Kadang-kadang yang mestinya kita Iya, bisa kayak buat. gue kayak langsung DND matiin tidur gitu. Ya tapi capek sih. Capek. Apalagi kalau event kan. Aduh. Capek men, capek. Lu jurus lu gimana, gue pengen nanya. Kalau event lagi banyak orang nih, terus ketemu ini, ketemu itu. Nah gue mau nyari jurus. Gue juga ada jurus, gue pengen nambah aja. Enggak, lu dulu, gue nanya duluan. Nah. Kalau event nih rame-rame acara networking, nah jurus lu gimana tuh buat make everybody happy? Itu kan gak gampang loh. Emang Yang gitu buat yang ya? networking gak Emang gampang everybody loh. happy? Ya enggak juga, cuma at least kitanya gak stres mikirin ini orang gimana ya. Apalagi kalau lu bikin acara lu yang nge-host, itu kan gak gampang dong. Iya. Nah jurus lu gimana? Gue penasaran. Ya lu harus nyamperin semua orang yang lu lu undang lah. samperin ya? Iya, lu Nah, undang. kalau lagi seru satu gimana? Lagi seru Gak satu? bisa. Kayak lu gak bisa terlalu attach sama satu orang atau satu kelompok Floating gitu. ya jadinya. Iya, lu harus float. Kaburnya gimana lu? Ya kan kalau ada orang hai gitu. Ntar ya gitu. Kesana dulu. Baik lagi. Lebih simpel jurusnya ternyata. Jurus gue ribet. Malu apa? Gue pura-pura nyalain rokok. Ya elah. Kalau lagi ngobrol, pura-pura nyalain rokok terus tuh ngilang. Karena Ketahuan gini. lagi sama teman-teman gue, lu rokok nyalain mulu. Karena kalau misalnya gue yang punya acara, ini kan orang-orang tahu gue yang punya acara, jadi gue nge-host banyak orang, jadi mereka lebih oke lah. Yeah. Kalau gue datang ke acara, sebisa mungkin gue sendirian. Karena kalau gue bareng sama orang, jadinya gue harus Gak bisa, floatingnya kurang enak ya. Iya. Bawa passenger satu. Iya. Belum kayak kalau misalnya grup kita beda. Iya. Gitu. Tapi kan gue tugasnya jadi PR-nya bos gue ya. Pokoknya kalau kemanapun gue kalau misalnya ada bos gue ya gue harus tarik dia sini. Hai, ini my boss. Yang paling gampang itu guys, ngenalin orang aja kadang-kadang udah nyangkut nih. Kenal satu lagi, udah kenal dia belum? Kenal. Ngobrol lu berdua aja betul. Udah tembak. Kalau Pak Mario jurusnya beda. Apa? Ninja, hilang. Hilang kan diam-diam. Tapi itu juga bagus. Karena orang nggak mungkin juga semuanya. Kadang-kadang udah ngilang aja deh. Iya, betul. Tapi di MD juga sering kan pasti kan bikin acara. Dan lu juga kan pasti harus jadi jadi perwakilan juga kan. Sering sekali. Iya, siapa Andri emang seniat itu networkingan enggak juga kan pasti. Enggak, sering tapi kan kan lu gue yang bisa dikirim. paksa. Gue suka bisa. Oh iya, kalau event iya, tapi kalau misalnya ada orang yang datang ke restoran kita makan, tapi kan mereka juga makan tuh kan karena kenal ada siapa ya di sini. Nah, we have to come, say hi. Itu harus. Lo sampai jadi kebiasaan nggak nyambut orang? Oh iyalah. Gue sampai pasti. nyambut orang di restoran orang pernah gue anjir kayak, habis dari mana lah restoran gue. Itu kan ya maksudnya kalau udah kalau udah diserapin kan jadinya nggak capek kan. Kalau kita mesti setiap kali mau kayak gitu mikir ini gue mesti nyapa nih, kan jadinya capek. Kalau udah otomatis kan enggak. Iya, gue suka otomatis kalau misalnya di restoran terus ada orang yang angkat tangan, gue bisa bukan restoran gue. Bukan restoran gue lagi gitu. Gue pernah diomelin bini gue toto duduk di sebelah orang, gue bilangin lu ngapain di sono, gue bilang lu makan di sini. Terus habis itu lo ngobrol lama ya. Iya. Udah kalau bapak-bapak ngobrol berdiri, udah duduk berdiri lama lagi pas berdiri nggak pulang-pulang kan. Bini gue udah cuma nyenggol dong. Ayo pulang. Itu yang paling capek sebenarnya menurut gue. Kalau misalnya kita ada di satu table yang dia datang karena ada kita, terus makan, spend time, terus orangnya betah nggak mau pulang-pulang. Kita harus di situ kan. Iya. Gue terakhir gue usir sih nak. Mohon maaf guys, capek gue pulang. Di sono tuh ada 4 arak, di sono ada tempat ini. Gue pulang dulu ya. Iya itu. Bedanya mungkin kan saya nggak digaji ya. Betul, kan bapak yang menggaji pak, gitu. Ya cuma sih nggak bisa ngegaji marketing. Iya. Iya lagi gue usir anjir kadang-kadang. Ayo guys gue pulang ya capek. Tapi emang capek sih. Capek. Tapi kan kalau misalnya lu emang suka orang, misalnya if you love people, you will not gonna say capek sih. Enggak.
Oh berarti gue gak sesuka itu sama orang ya? Iya betul. Oh, oke. Ternyata. Iya. Tuh. Iya sih emang gue gak sesuka sama yang. Tapi kalau lu urusan suka sama anjing orang, ya bisa. Tapi kalau lo suka sama orang, enggak. Siapapun orang yang lo temuin, lo pasti akan kayak, wow. Either kayak, sometimes gue mikir kayak, gila banget ya. Berarti gue harusnya banyak bersyukur. Atau kayak misalnya, kalau ada momen yang kayak, brengsek tuh orang. Enak gosip sih karena kalau udah kayak gitu sih. Cari yang lain bisa gosip. Biasa dicari tuh ada yang tukang gosip tuh biasa kan disaring dulu. Tarik mungil. Kenapa tuh tadi? Anjir. Tapi emang ya mungkin gue gak sesuka itu sama orang ya. Orang-orang tertentu gue suka. Iya. Intinya again kan connection kan. Tapi emang harus put effort sih. Iya, iyalah harus gitulah Lu semuanya. waktu ini Street Night-nya Ray gak ikut ya? Gue waktu itu di Bali kan. Oh iya lu di Bali. Opening. Wah itu capeknya Iya, pasti. semua Nge-host manusia. semua Itu orang. rasanya kayak FHT 3 hari lu ketemu orang itu. Yes. Kayak bis pulang itu kayak fuck ketemu Gue orang. gak mau Gua ngomong nggak mau sama ketemu orang. siapa-siapa. Gue mau di kamar pakai AC yang dingin nonton Biarpun Netflix. efisien ya ikut acara itu Iya. ya. Lu spend 3 jam ketemu orang segitu Iya. banyak sampai orang yang gua nggak tahu masih hidup ada di situ. Iya. Oh, lu masih hidup nyet di sini gitu. Anjir, gila ya. Gila. Kayak bisa se powerful itu sih. Tapi emang ya ada Karena kan serunya lo lah exchange sometimes. energy kan kalau lo ketemu orang. Iya. Gitu ada orang yang kayak Kadang-kadang gue udah sampai gak ada gue senyum dong lo nak. iya. Gitu aja. Capek ya. Kayak gak ngomong Iya. deh. Apa kabar? Baik. kurang selihai berarti gue. Iya, Kayak iya, Ana nih. iya. Ana berarti loves human very much. Nah lu kan sekarang sampai turun juga gak cuman ngurusin temen ya kenalan. Iya. Sama customer juga lu ladenin. Iya. Nah itu Lumayan. gimana tuh ngurusin yang aneh-aneh? Anehnya Bali sama anehnya Jakarta beda gak? Beda. Beda. Yang kalau yang dulu lu struggle di Better Bali apa Bali. nih? Oh better Bali. Better Bali. Yang paling lu sebelin kalau urusin customer Jakarta tuh apa? Saya artis ini, tolong dong saya minta. Entitled. Entitled Gitu ya, kan? iya. Very entitled. Ada tuh yang masih banyak kayak gitu. Masih banyak yang kayak gitu. Saya Kayak artis dari sini. secara nggak langsung kayak, oh you don't know who I am. Gitu, you don't know. Kayak quote can quote ya. Kayak si behaviornya kayak Paling gitu. sering ngomong siapa gitu. yang kayak gitu-gitu? Paling sering. Nggak ada sih yang paling sering, kayak ada aja, Oh, ada beda-beda aja. gitu. Tapi yang entitled itu jauh lebih Ada. banyak di Jakarta. Di Jakarta, betul. Karena kalau di Bali mungkin yang entitled itu orangnya udah low-key ya, sama udah pengennya liburan aja gitu. Jadi lebih Agak loose lah ya. jualan gengsi di Bali agak kurang laku ya Iya sebenarnya. benar, kayak nggak Terlalu ngerti nyantai orangnya di sini. Kayak terlalu santai banget gitu kalau di sini. Beda lah island. Iya, orangnya kesini belinya sendal jepit, mahal tapi sendal jepit. Iya makanya tuh kayak kalau kita emang kalian nggak ada lagi kayak misalnya kita full gitu, masa sih gitu. Masa sih bawa masuk nih lu lihat nih. Apa ya gitu kayak saya Tapi- bisa bilang owner kamu bisa Wis. begitu kalau di Jakarta coy. Di Bali Terus lu jawabnya gimana? apa? Iya Ya, boleh ibu, oh, boleh silakan. silakan telepon. Karena ya memang. Mau saya teleponin? Iya boleh gitu. As long as itu benar yang ditelepon dan ya benar gitu. Intinya kan kalau kita kan operator ya kita harus, maksudnya kita harus hold on to SOP Ya, karena kan ya. gimana pun kita leader. Leader harus leads by example. Kalau kitanya nggak disiplin sama aturan, kan Yang lain ngikut. yang bawah kita kan jadi kayak Bu Anda bisa kayak gitu gitu. Saya bisa dong begini. Ntar kan kalau misalnya ditegur kayak enggak saya tadi lihat Bu Anda begitu mati lo kan. Lu yang mati. Iya benar gue yang mati. Gitu. Jadi kayak maksudnya kayak ya lu harus tahu juga sama kayak kalau jadi leader itu juga kesepian loh. Maksudnya kayak lu harus pasti. siap kesepian Iya. karena you draw the boundaries kan. Iya, nggak bisa terlalu dekat, Nggak nggak bisa terlalu jauh. nggak ya. bisa jadi kayak temen tuh nggak bisa. Menurut gue nggak ada yang begitu. Lonely guys, hidup di Nggak leader bisa tuh. guys gitu. Lu kalau kerja lu nggak cari family, Kagak. lu cari duit. Kadang-kadang dapat pasangan, kadang-kadang. Betul, itu betul. Mentoknya ke sana. Karena nggak ada orang lagi yang lu temuin. Iya. Itu lagi, lu lagi, dia lagi. Daripada nggak ada yang ada aja lah. Tapi emang lonely sih. Iyalah. Lonely. Is a lonely world. Lu Iya. nggak bisa berkeluh kesah kan sama Betul. anak buah lu. Lu nggak bisa curhat Sama kayak. bos juga kalau berkeluh kesah ntar dikiranya minta naik gaji kan gak enak juga bener, kan. Itu. Ya, apalagi kalau baru naik bener. gaji. Ya apalagi. Lu mau apa gitu kan. Kurang kemarin Iya. ya. Iya nggak bisa yang Ya, kayak lonely gitu. sih, lonely. Iya makanya gue bilang kayak
misalnya setiap yang kita promote gitu, kita pasti bilang kayak you have to have the boundary. Are you ready or not gitu. Kalau nggak ready ya udah. Berarti gitu. emosi malah kadang-kadang lu taruh di belakang ya. Lu template aja udah kalau ketemu orang-orang kayak gitu yang nyebelin. Iya, ya enggak sih kalau misalnya sama customer ya enggak lah, gue harus put the empathy of course pertama sama listen kan. Ada orang yang mau marah aja, cuma mau iya ibu Cuma baik. pengen didengerin aja kan. Iya ibu baik, oke baik ibu. Iya kamu nggak tahu ya, saya tuh biasa di sini. Iya, Bu, gitu. mohon maaf. 5 kali seminggu. Jangan dijawab nggak tahu. Gitu. Iya, Panjang. Jangan. Oh iya ibu baik. Ini kenapa ya? Gitu. Ya, Banyak tuh kayak gitu. udah, Saya sering ke sana. gitu. Kagak, bohong lu anjir. Iya benar. Iya banyak. Saya sering banget loh sih, sering banget. Sering banget. Jangan lupa, sering banget. Saya sering Ibu banget. ngomong sama yang kerja di sini kan. Kalau sering banget pasti saya nggak tahu. Iya benar ya kayak gitu. Tapi kan ada orang yang mau sebenarnya orang kalau customer menurut gue kalau komplain cuma mau didengar kan. Iya. Ya udah, tapi ada juga sekarang tuh menurut gue komplain customer tuh makin naik level ya. Kayak udah nih sama satu kita bilang sorry. Terus nanti dia komplain nih sama bos kita bilang Kurang reach ya? out kurang sama ini. Ujung-ujungnya sebenarnya dia mau diundang. Oh, minta Gitu. diundang balik. Minta diundang balik. Lu di outletnya yang mahal sih nah. Iya kan, jadi kan apapun caranya kan. Iya. Jadi kalau nggak gara-gara Anda nggak makan dry age sudah lama saya. tapi beda nggak? Lu ngerasain beda nggak? Kalau ntar yang kayak di grup lu yang dulu kan itu prestis lah. Bukan prestis ya, mahal intinya mahal. Itu kan pasti tamu-tamunya beda nggak sih? Pasti beda kan? I think beda of course. Bukan I think ya. Nyebelinnya beda. Beda pasti. Nyebelinnya menurut gue again kan ini bukan my first rodeo di Bali ya. Enggak yang di Jakarta. Oh yang di Jakarta. Yang ya beda pastilah. Yang nanti next gue kerja sama yang di Jakarta kemarin of course beda. Cuma orang-orang seperti itu akan muncul pasti ada gitu. Cuma menurutku kalau misalnya lu kiamat kayaknya kalau nggak ada orang iya kayak betul. gitu. Tapi kalau misalnya customer lu turis itu lebih gampang sebenarnya. Oh iya. Karena mereka lebih pemaaf kan. Luar biasa. Kan they want to explore the best out of it The best, gitu. man. The best version orang Jakarta yang lagi liburan. Betul. Mantap. Kenapa Saya sih baru kalian? ngeliat pas di Bali. Wih, baik banget. Iya kan, gitu. Ada. Kadang-kadang gue udah ketakutan sendiri loh. Emang kadang-kadang, Iya. ih asik banget ya. Ini segitunya ya mood bantu ya. Betul. Mood bantu pasti. Mood bantu banget sih. Iya, itu gue bener. kayak wow. Iya, sama kalau misalnya lu dari awal udah friendly, misalnya di depan friendly, terus orang tuh udah kayak udah moodnya tuh udah bagus nih di Iya, awal, iya. udah jadi bagus. Tapi kalau di awal dia udah lagi kesel, macet, Makanan mau seenak apapun tuh Bah. udah susah. udah apa ini gitu kan, semuanya dikomplain. Iya. Mungkin kenapa paper bill-nya begini gitu kan, bisa jadi. Semua dipermasalahin Semuanya ya. dipermasalahin gitu, tapi memang first impression is very very much needed. Tapi ya Harus. overall kan namanya customer mah customer Pasti, ya itu mah. butuh diperhatikan. Ya harus. Pasti. Ya. Luar biasa. Nah ini berarti persiapannya nggak banyak ya, udah Ya. siap lah balik Bali lagi. Udah. Jadi island girl lagi. Yes. Jungle girl lo sekarang. Beda banget tau hidup dia di Bali kalau lagi di Bali sama di Jakarta tuh. Celana pendek, pakai kaos, sendal. Beda. Karena di Bali kayak influencer hidupnya. Toto pagi-pagi Egg Benedict. Kalau lagi di Jakarta lo pernah lihat ada breakfast sama? Aduh. Berarti looking forward ya pindah Looking Bali. forward, kan yes. pasti. Looking forward for it, yes. Beda sih Duh. bakalan. Emang Bali tuh butuh orang kan. Balik Anjay. gak apa-apa aman. Duit bisa dicari gampang ya. Ada kok di sini. Iya. Astunggara. Ada. Nah, lu sekarang udah segini lama, terakhir deh gue nanya. Menurut lu tuh hospitality, kan kita di dunia hospitality ya ujung-ujungnya. Tadi kita bahas service, bahas produk. Menurut lu tuh hospitality yang ideal buat lu gimana? Buat di semua outlet lah. Kalau mau jalan bagus gitu. Lu kan penengahnya nih, lu kan di bagian produk juga, di depan juga, lu di tengah-tengahnya. Nah lu kan pemantau nih, menurut lu tuh hospitality yang ideal tuh seperti apa? Listen ya, kayak
Menurut gue semakin banyak brand itu kan banyak orang juga jadi avoidant sama jadi ignorant. Don't be one of them intinya. Jadi harus listen. Listen sama ask question is the two powerful tools. Biar lu listennya lebih gampang nanya, betul gitu. Nggak apa-apa, tanya nggak ada kok pertanyaan bodoh tuh nggak ada. Kecuali kalau lu emang ada sih sebenarnya ada ya. Pertanyaan yang udah pasti ditanyain itu bodoh. ada. Tapi kan ya udah gitu. Tahu-tahu ada Stefandi jawab di belakang. Ada. Ya, tapi secara hospitality sebenarnya lu harus banyak mendengar. Jadi gini, banyak hospitality sekarang kayak menyaring feedback kan. Of course menyaring feedback itu bagus gitu kayak. Gak bisa didengerin semua juga lah. Iya gitu. Tapi kan dengerin semua menurut gua nggak apa-apa ya. Cuma kalau mau memfilter apa yang mau feedback yang lu masukin, maksudnya kayak yang lu thinking about it kan mendengar tuh stage pertama, kedua tuh kan kayak filtrasi gitu. Yang kedua kan kayak mikirin feedback yang tadi masuk, evaluasinya. Iya gitu. Jadi kayak ada stage-nya lah gitu. Jadi kayak nggak apa-apa loh mendengarkan semuanya and then asking question ke teman-teman yang kayak what do you think about it. Itu juga powerful karena jadinya mungkin pun agak kelamaan jadi nggosip ya. Iya, tapi kan jadinya lu kayak ada satu momen yang lu jadinya ngerasa kayak oke, gua nggak mau ngelakuin kayak gitu. Karena di community yang baik juga kan bantu banget ya. Iya, gitu. Menurut gua Bali tuh sangat sehat ya komunitasnya, kayak semua orang berbagi. Gitu, maksudnya kayak ya berbagi selama orangnya mau. Gak terlalu banyak UUD lah. Iya, benar kayak gak ada gitu. Kang Tau gak gerak tuh agak ngabdul ya. Iya benar kayak bagi dong tadi tuh supplier sirup apa ya gitu. Kasih gitu kontaknya kan gitu. Ya kayak gitu-gitu. Itu magicnya Bali lah. Iya, jadi menurutku mau skala bisnis lo besar, mau skala bisnis lo kecil or medium, yang penting lo bisa dengerin kayak misalnya kan lo sekarang gini, kan semua kalau misalnya lo expose your brand ke semua platform itu kan ada konsekuensi ya. Iya pasti. Of course ada komen, ada review gitu. Ya didengerin emang kenapa? Dibaca aja. Kadang-kadang resikonya nggak sebesar itu ya, dengerin aja. Iya dengerin aja gitu. Sama ya balas aja. Emang kenapa? Iya. Emang apa sih what paling something mentok that you senyumin aja lah apa sisanya gitu kan. Thank you kakak thank gitu you, kan. Makasih. Jangan balik lagi ya. Jempol gitu. Ya apa sih susahnya gitu maksud gue gitu kan. Kadang-kadang tuh orang lupa core bisnisnya F&B tuh ya hospitality itu kan. Betul. Being hospitable. Iya, as in being nice. Titik. Betul. Iya, being hospitable. Nice. Lu asshole di rumah gak apa-apa. Di kerjaan being nice. Emang orang kalau ngetik tahu dia lagi apa gitu kan nggak ada gitu. Jadi kayak menurut gue apalagi gampang kan disaring sama sosmed ya. Bisa ngehandelin biarpun lu kesel lu bisa jempol lu nggak kesel kan. Iya, sama jangan don't take anything personally ya. Jadi misalnya kayak oke, gue datang ke mie-nya TNT gitu. Terus kayak ih kok agak keras ya gitu. Tapi kan gue teman lu. Ya gue bilang dong, di kok mie-nya agak keras ya hari ini. Ada dua pilihan nih dari lu. Lu mau dengerin thank you Ane sama enggak kok. Mie gue begitu standarnya gitu, without you even checking. Padahal kalau lu berpikir itu di otak lu pun nggak apa-apa kan? Betul. Lu tinggal ngomong, gue cek dulu ya. Exactly, gitu. Kadang-kadang gak usah di follow up juga nggak apa-apa. Kalau emang ternyata preference orang susah beda-beda kan pasti. Betul, iya. Tapi kan nggak ada salahnya as itu. As simple as being nice ya. Betul, as simple as that gitu. Tapi kan maksudnya as a friend kadang ada friend yang ada unfilter ya, kayak orang-orang ya gue karena gue ngerasa lu tuh teman gue, jadi lu gue kasih tau karena buat lu gue ya. sayang lo gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya makasih. Karakter orang kan beda-beda ya. Kita juga nggak bisa atur gitu orang jadi kayak intinya apa. Kadang-kadang gitu. kita kalau nyamperin teman atau gimana kita kan pengen make dia lebih happy lah dikit. Iya, kalau misalnya ada kritik-kritik atau feedback ya nggak apa-apa, bagus kok. Kalau misalnya itu bagus ya kenapa enggak? Appreciate gitu. aja lah ya. Iyalah, harus di-appreciate lah semuanya. Oh, gue pernah soft opening AB Bali gue didudukin di tengah-tengah tuh. Wih, mantap. 3 bule sama 3 lokal, bayangin. Didudukin mau musyawarah atau apa? Kata dia, Anda dengan dijudge gue langsung. Anda duduk. Ini steak kenapa panjang seprofesional itu ya. Iya, ini orang-orang kan customer ya, yang gue mungkin cuma ketemu sekali gitu. Tapi karena dia sayang gue dengan caranya mereka, ya mereka akan bluntly honest buat ngomong itu. Tapi kan gue punya pilihan juga ya buat nggak dengerin mereka atau gue duduk di situ gitu. Atau tapi kan kayak dengerin mereka. Betul. Tapi kan sebenarnya yang mereka omongin tuh benar gitu. Kalau misalnya gini, kan gue market yang gue mau saring ada mereka nih.
ya gue harus dengerin mereka. Oke, bagus nih feedbacknya. Jadi gue harus kasih ke kitchen. Iya. Oke, Sometimes maybe it works di Jakarta, di Bali belum tentu works. betul. Kayak gitu-gitu kan mesti disaring iya juga kan, ya. gitu ada kayak ada formula-formula yang di Jakarta works, Iya. ada yang ini enggak nih di Bali gitu. Tapi kan buat tahu itu you have to listen. Pasti. Gitu. Jadi kayak menurut gua itu sih yang kurang. Sama Kalau kayak mau keluar terus dengerin terus informasinya ya harus Iya. bikin nice. Kalau nggak stop informasinya di situ. iya gitu. Jadi kayak lu harus attach sama detach sama kayak jangan gua di donatnya agak soggy ya hari ini terus lu langsung lu nggak suka sama gue. Itu kayak Wih, donat. Donat, Kita donat. konteksnya donat nih bukan lu. nggak mau gue ajak nikah juga lo, Nggak. donat. Donat nih. Mohon maaf nih donat. Tapi gimana, lu sejauh ini masih nyaman jadi markom? Belum ada toto lu mau ngerjain yang lain gitu? Enggak sih. Masih Iya, kalau misalnya tanya Anda mau buka restoran enggak? nggak, mau jadi markomnya restoran aja? Mau. Restoran mungkin kedepannya 12 gitu lah ya. Bisa gue. Asal tim gue banyak ya. Iya. Dikit lagi Anda maunya ampersenan. Oh itu bisa dipikirkan ya. Lu tadi kasih gue ide sebenarnya. Persenan guys. Luar biasa. Oke, sebelum kita bubar. Nah, Ana kan juga sebenarnya lama di Bali. Nah, kita pengen nanya rekomendasi. Wadaw. Rekomendasi makanan rakyat. Oh iya. Makanan rakyat. Makanan tukang kerja. Ana biasa pilihannya kemana nih? Apa nih? Local spot apa? Oh lokal spot. Jangan yang turis banget lo. Lo kan lama di Bali. Iya. Tergantung area lah. Lu di mana Enggak, gitu kalau lu maksudnya. ke Bali lu harus ke sana deh, enggak usah area. Ntar kalau area lu DM dia aja. Iya benar. Diajak jalan bareng. Kalau ke Bali gue harus ke Pisau. Susah Dibilang ya. lokal spot malah bisa. Lah itu kurang lokal emang. Kagak yang lokal dong, yang lawar apa gitu. Ya itu kalau ada di Ubud ada nasi ayam. Nasi ayam apa? Gue lupa namanya apa ya. Yang Kedewatan. banyak banget. Iya. Lu harus ke sana. Iya. Ntar lagi lu tinggal di daerah sana Iya. tiap hari Nah dah lu itu gue makan bisa sana. tiap hari dah tuh makan tuh. Kedewatan, nasi ayam kedewatan. Iya, gue suka sih. Nah ini jawaban kedua, nah lu boleh jawab yang tadi tuh. Oh, iya. Kalau kopi kemana? Ya itu. Bison guys, ada pesen sponsor kayak ditanya nasi lokal jawabnya Bison. Ya tapi kan gue harus kemana gue kalau balik masih ke situ. Kalau Anda ntar Ubud turun gunung pasti ke sana. Oh Tengkat ada di sana Iya. juga. Oh iya ada di sana betul. Tempat saya aja kalau turun. Iya betul. Oke, Anda ngarak nggak? Kalau nggak Iya. apa-apa. Arak lu ada favorite? Ada, gue suka marak namanya. Oh ada namanya marak. Ada di sini baru keluar ya. Namanya marak sama dia ada marak itu kayak arak di infuse sama teh ulong Uish, ya. ulong tea. Very good. Sama ada dia bikin company yang sama ARK arak. Nama ini ya tulisannya ARK Brandingannya ya. Itu pure. ARK. Iya, tapi pure kayak arak banget. It's very smooth. Ada experience house-nya di ITDC. Oh. Jadi kalau mau ke ITDC. Oh yang baru buka belum lama ya? Ya, itu but the product is really good ya. Oke, marak sama ARK. Oke guys, lanjut best bar. Karena Fortitif udah tutup. Ya, yang lain deh. Segno. Oh, senyo. Basic. Ya kan? Saya sebenarnya orangnya basic guys. Tapi enak. Proper aja Proper. gitu. Nggak, aduh, nggak ada gimmick nggak. Versi lebih nyantainya Koda. Iya gitu. Nyantai di dompet juga kan. Oke, nah ini terakhir kalau ngedate dong kemana? Ngedate. Biarpun tergantung yang ngajak kemana ya, cuman Iya. kalau mau tuh kemana gitu. Riviera. Riviera. Itu juga asik tuh. Saya belum Best kesana. tiramisu sih menurut gue. Best tiramisu. Lu udah coba numero quarto belum? Cobain. Enak Oh juga. iya. Numero quarto Chef Ashley langsung. Itu dah ya. Ini ya. Tiramisunya enak. Oke. Ntar gue coba juga yang di gitu. Iya. Lu ada makanan yang selalu itu gak kalau lu di Jakarta gitu, kalau kangen Bali tuh lu ada inget satu makanan apa gak? Ayam pop pagi sore. Lah itu mah di Cipete dong, gimana dong? Kan di Jakarta ada kalau inget Bali, masa lu pagi sore? Kalau inget Bali. Kalau inget Bali lagi, aduh enak nih ke Bali makan apa gitu, lu ada keinget apa yang paling memorable? Ada ACK. Beneran rakyat makanannya. Sumpah guys. Tapi ACK enak ACK sih. enak banget, guys. ACK enak. Enak semua. Dibandingin JFC, ACK. Iya, di tenggorokan, di dompet. Ya. Nah, semua top.
Baru nih rekomendasi lokal. Jo ketawanya sama makanan itu juga. Karena di Jakarta nggak ada fried chicken yang enak dan seramah dompet itu gitu, ngerti gak sih? Kadang-kadang mau beli satu tuh kayak beli 3 bisa kali. Iya kan gitu. Dan kadang-kadang juga nggak yang bikin sakit tenggorokan. Iya, gitu, dan cuma ada di Bali kan. Iya, Dia belum ada. Gue gak tau, Jakarta gak ada ya? Oh cuma di Bali, oke. ACK guys, kalau lapar, kalau lagi main ke Bali, lagi di villa, Gojek, murah. Meriah. Terima kasih. Terima kasih. Udah berapa abad nih kita podcast? Yo. Aduh seru banget. Thank you dear. Seru banget, ntar kapan-kapan lagi kita lebih fokus ngegosip. Pemanasan Pak yang ini sekarang. Jangan belum ke Bali udah musuhnya banyak. Jangan. Aduh, pemanasan lah, senggol-senggol tipis-tipis aja ya. Kalau kita kan pengennya cari sensasi ya, jadi tolong harap maklum. Udah mulai ada tuntutan views nih. Iya. Terima kasih di waktunya. Terima kasih. Kalau ntar mau approach penasaran sama ibu ini, ntar Jo masukin Instagramnya di bawah. Jangan yang aneh-aneh ya. Ya, jangan. Normal-normal aja, profesional aja, yang profesional. Kakak aku pengen ini. DM langsung. Oke, terima kasih yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Seru banget hari ini ditemenin sama temen kita, Ane. Sebentar lagi akan join lagi ke Ubud. Yes, ke Bali. ke Bali. Thank you buat semuanya yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Seru banget kita hari ini ditemenin sama Ane. Nah biar kalau kalian masih penasaran sama podcast kita, follow kita di Instagram ataupun di TikTok di On The Pass Bali, S-nya 1. Dan yang pasti jangan kelewatan untuk subscribe terus Regensen Radio di YouTube, Spotify, dan platform-platform streaming lainnya. Bye guys. Bye.